Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piers Johnson, absen 29 XII MIPA E, akan melakukan praktikum biologi yang berjudul kecepatan bernafas. Tujuan dari praktikum ini adalah kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernafasan dan menghitung tingkat kecepatan pernafasan. Lalu untuk alat dan bahannya, kita hanya memerlukan timer. Timernya saya menggunakan handphone. Lalu percobaan yang pertama adalah percobaan menghitung kecepatan bernafas menggunakan timer dalam waktu 1 menit dalam kondisi santai. Lalu kita mulai percobaannya. Dari percobaan yang saya dapat, dalam waktu 1 menit kondisi santai, frekuensi pernafasan saya adalah 15 kali. Lalu sekarang menghitung frekuensi denyut nadi dalam waktu 1 menit. Sekarang kita mulai praktikumnya. Lalu waktu yang saya dapatkan dalam waktu 1 menit adalah 70 kali denyut nadi. Lalu yang kedua adalah kecepatan bernafas dan denyut nadi dalam kondisi setelah berlari-lari santai. Lalu saya akan mulai untuk mengambil data. Lalu yang kedua untuk pengambilan data kecepatan bernafas setelah berlari-lari santai. Saya akan mengambil data. Frekuensi bernafas dalam waktu 1 menit setelah berlari-lari santai adalah 25 kali. Lalu untuk denyut nadi, kita akan mulai. Frekuensi denyut nadi yang saya dapatkan setelah berlari-lari kecil adalah 100 kali. Lalu percobaan yang ketiga adalah percobaan menghitung frekuensi pernafasan dan frekuensi denyut nadi dalam waktu 1 menit setelah berolahraga berat. Olahraga yang saya gunakan adalah berlari cepat atau sprint secara 5 menit. Lalu setelah saya berlari selama 5 menit, saya akan menghitung frekuensi napas dalam 1 menit.
Frekuensi napas yang saya dapatkan adalah 38 kali. Lalu frekuensi denyut nadi dalam 1 menit. Lalu frekuensi denyut nadi yang saya dapatkan dalam 1 menit adalah 138 kali. Lalu sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Hal yang pertama yang mau saya jelaskan adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan bernafas. Faktor yang pertama adalah faktor umur. Anak-anak cenderung mempunyai laju pernafasan yang lebih cepat. Hal ini disebabkan karena anak-anak masih dalam usia pertumbuhan dan masih memerlukan energi untuk tumbuh. Energi itu didapatkan dari berbagai sumber seperti makanan, air, dan oksigen yang mempengaruhi untuk tumbuhnya energi. Karena dari itu, maka anak-anak pun kecepatan bernafasnya menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin pria cenderung lebih cepat untuk bernafas. Kenapa demikian? Karena oksigen yang dibutuhkan oleh pria lebih banyak dari wanita. Karena pria cenderung mempunyai tubuh yang lebih besar dan kapasitas paru-parunya juga lebih besar. Oleh karena itu, peredaran kecepatan denyut nadi dan kecepatan bernafasnya pun menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga adalah suhu tubuh. Suhu tubuh itu mempengaruhi kecepatan bernafas. Orang yang dalam kondisi tubuh yang panas itu, maka kecepatan bernafasnya pun menjadi cepat. Tapi saat orang mempunyai tubuh yang kondisinya sedang sehat atau sedang biasa saja, maka kecepatan bernafasnya pun menjadi lambat. Lalu keempat adalah posisi tubuh. Posisi tubuh itu memerlukan energi untuk berdiri, duduk, dan tiduran. Tentu saja untuk berdiri, energi yang dibutuhkan pun pasti lebih banyak. Oleh karena itu, posisi tubuh pun juga mempengaruhi kecepatan bernafas. Lalu terakhir yang paling penting adalah aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas berat pasti membutuhkan energi yang lebih besar. Karena sistem metabolisme di dalam tubuh itu memerlukan lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan ATP atau energi. Lalu perbedaan denyut nadi dan denyut jantung dalam kondisi tertentu itu berbeda-beda. Saat kita melakukan aktivitas berat, denyut nadi itu menjadi lebih cepat dan frekuensi pernafasan pun juga ikut lebih cepat. Dari data yang saya ambil, saat saya mau dalam kondisi santai, denyut pernafasan saya adalah 15 kali dalam 1 menit. Dan denyut nadi saya adalah 70 kali dalam 1 menit. Lalu dalam kondisi setelah berlari santai, pernafasan saya adalah 25 kali dalam 1 menit dan denyut nadi saya adalah 100 kali dalam 1 menit. Lalu dalam kondisi setelah berolahraga berat, pernafasan saya adalah 38 kali dan kecepatan denyut nadi saya adalah 138 kali. Kesimpulan yang bisa ditarik dari ini adalah frekuensi bernafas dipengaruhi oleh aktivitas tertentu. Lalu
Apakah frekuensi nadi itu berhubungan dengan frekuensi pernafasan? Tentu saja berhubungan. Karena saat udara masuk ke dalam tubuh, udara itu terhubung langsung dengan peredaran darah, dengan pembuluh darah yang ada di alveolus. Alveolus pun melakukan osmosis oksigen ke dalam darah, dan itu dipengaruhi juga oleh aktivitas yang berat atau ringan. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa kecepatan bernafas dan kecepatan denyut nadi itu berhubungan secara langsung, karena denyut nadi itu dipengaruhi oleh cepatnya detak jantung, dan cepatnya detak jantung dipengaruhi oleh cepatnya peredaran darah, dan cepatnya peredaran darah dipengaruhi oleh cepatnya bernafas juga, karena oksigen yang akan disalurkan menjadi lebih banyak. Otomatis kecepatan peredaran darah pun akan menjadi lebih cepat. Lalu aktivitas yang berat pun juga mempengaruhi, dan beberapa faktor-faktor lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.